Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh
khairun nabiyyin arsalahu Allahu ilal alamin kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat karunia kepada kita semuanya. Allah berikan kemampuan untuk hadir di masjid yang insyaallah Allah berikan keberkahan dan kebaikan ini. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui langkah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Pentingnya hal ini, maka berwasiat takwa menjadi salah satu rukun dan kewajiban yang harus dilakukan oleh khatib dalam setiap khutbah Jumat. Jika tidak berwasiat takwa, maka tidak salah khutbah Jumat yang disampaikan. Maka dari itu, dengan ini khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah agar kiranya kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwalah sebaik-baiknya bekal di hari akhir. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Mengungkapkan rasa syukur juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua atas karunia nikmat tiada tara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini menjadi pemantik terus ditambahkannya nikmat-nikmat Allah yang padahal jika kita menghitungnya tidak akan mungkin bisa tercapai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan mungkin. Quran surat An-Nahl ayat 18. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara nikmat yang harus kita syukuri saat ini adalah Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan beragama, nikmat beribadah dengan tenang, dan keamanan di tanah air Indonesia ini. Kondisi yang kita rasakan saat ini bukan tiba-tiba datang begitu saja, melainkan keamanan dan kenyamanan melainkan hal tersebut diusahakan, diraih oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, entah orang tua kita, nenek moyang kita, leluhur kita. Keamanan dan kenyamanan dalam bingkai kemerdekaan yang kita nikmati ini adalah berkat wasilah perjuangan daripada pahlawan ataupun orang-orang tua kita terdahulu. Mereka berjuang dengan pengorbanan jiwa raga dan berhasil mengusir penjajah yang zalim dari bumi pertiwi ini. Sebagai orang yang pandai bersyukur, jangan sampai kita lupa jasa dan spirit para pahlawan dalam perjuangan ini. Semestinya kita harus meneladani semangat perjuangan mereka untuk diaplikasikan di era saat ini. Jika pahlawan dulu berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah, maka tugas kita saat ini sebagai penerus adalah berjuang untuk mengusir kebodohan dan ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan ini. Cara perjuangan saat ini adalah dengan terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan sebaliknya mewarnai dengan sikap-sikap negatif atau yang akan merusak integritas serta eksistensi bangsa. Terlebih di era digital saat ini di mana berbagai narasi informasi, provokasi sering muncul di media sosial.
Kita dan khususnya para generasi muda harus dipahamkan agar tidak mudah larut mengikuti paham-paham yang ingin memecah belah bangsa. Para generasi muda khususnya harus terus disadarkan untuk meneladani spirit perjuangan para pahlawan dan mengusir penjajah di zaman modern yang kerap masuk melalui perang pemikiran atau ghazwatul fikr di media massa atau di media sosial. Setiap elemen bangsa harus disadarkan untuk tidak terprovokasi dengan berbagai upaya membenturkan keragaman yang ada di Indonesia, keragaman agama, keragaman pemahaman agama, budaya, suku, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Semua itu adalah sunnatullah yang ditunjukkan untuk kebersamaan dengan saling kenal satu sama lain. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Generasi penerus kemerdekaan seperti kita saat ini harus meneladani nilai-nilai dan semangat Hari Pahlawan yang mana jatuh pada 10 November kemarin. Seperti keteguhan dalam memegang prinsip, keberanian, dan kesabaran dalam meraih tujuan. Nilai-nilai ini harus diaplikasikan oleh elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Kita harus teguh memegang prinsip untuk mempertahankan kemerdekaan, kebebasan, kenyamanan dalam tinggal di negara ini, sekaligus berani menghalau pihak-pihak yang ingin mengganggu kedamaian bangsa. Dengan kesabaran kita harus terus membangun bangsa ini untuk meraih tujuan melalui persatuan atau ukhuwah. Ukhuwah, persatuan menjadi hal yang penting sebagai komitmen mengisi kemerdekaan. Terkait dengan persatuan ini, salah satu ulama Indonesia, Kiai Haji Ahmad Siddiq, mengemukakan konsep trilogi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan atau persaudaraan sesama umat muslim. Ketahuilah bahwasannya kita memiliki hak satu sama lain sesama muslim, dan kita terikat dalam satu janji, yaitu syahadat. Ketika seseorang sudah bersyahadat, yakinlah kita semua sudah menjadi satu saudara sesama Islam. Adapun yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Yang pertama, persatuan dalam keimanan keislaman. Yang kedua yaitu persatuan dalam bernegara. Kita hidup bersosial, memiliki tetangga dalam satu kelurahan, kecamatan, desa, kabupaten, atau yang lingkupnya lebih besar. Ini adalah persaudaraan yang harus juga kita jaga. Jangan sampai hanya karena nafsu duniawi, salah faham, selisih arti, jadi bisa memecahkan satu sama lain. Padahal kita semuanya adalah saudara dalam bernegara. Adapun yang ukhuwah yang ketiga yang harus kita jaga yaitu ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Ketiga-tiga hal ini kita miliki: persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama Muslim, dan persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama negara, dan persaudaraan sesama basyariyah atau kemanusiaan. Hendaklah tiga persatuan ini bisa kita wujudkan dalam mengisi kemerdekaan. Maka insya Allah kita juga bisa menjadi pahlawan. Bukan pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan berperang mengangkat senjata, namun pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan dengan mensyukuri dan mengisinya. Persatuan dan kebersamaan juga akan menjadi wasilah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yadullahi 'alal jamaah. Artinya, penjagaan Allah berada di atas kebersamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meneladani para
meneladani para pahlawan sekaligus mengisi kemerdekaan ini bisa menjadi barometer tingkat syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, nikmat kenyamanan beribadah. Allah telah menegaskan bahwa kita harus bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat kemerdekaan ini. Namun sebaliknya, jika kita bersyukur alias tak tahu diuntung, jika kita tidak bersyukur atau tidak berterima kasih, serta menganggap enteng perjuangan para pahlawan orang-orang terdahulu, maka tinggal menunggu waktunya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Allah dalam surat Ar-Rahman juga menyampaikan di dalam ayat ke-13 pun telah mengingatkan manusia dengan sebuah pernyataan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang berkali-kali dan tentu bukan tanpa maksud. Kita diingatkan untuk senantiasa berpikir tentang kekuasaan Allah dalam wujud nikmat-nikmat yang kita terima dengan melakukan muhasabah atau introspeksi ini. Maka tentunya kita tidak akan menjadi golongan orang-orang yang kufur nikmat. Oleh karenanya pada momen kali ini tanggal 11 November 2022 yang mana kemarin bertepatan dengan Hari Pahlawan di Indonesia, mari kita kuatkan lagi rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan atau orang tua kita terdahulu. Mereka mengorbankan jiwa, raga, sampai akhirnya kita merasakan ketenangan, kenyamanan dalam hidup dan beragama. Bayangkan kalau sekarang kondisi kita seperti halnya, naudzubillah, di Syria, di Ukraina, atau di Palestina, atau negara Islam yang lainnya yang mereka mau beribadah saja susah. Sekarang kita Allah berikan kenyamanan itu, hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meneladani mereka sebagai modal untuk mengisi kehidupan kita dan melanjutkan kemerdekaan ini, dan semoga kita semuanya bisa saling memperkuat persaudaraan, memperkuat ukhuwah, yang mana ukhuwah tadi sudah saya sampaikan, ukhuwah Islamiyah, persatuan Islamiyah, ukhuwah watoniyah, persatuan bernegara, dan juga ukhuwah basyariah, persatuan sesama manusia. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya dan juga untuk khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Berdoalah di antara dua khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى نفسي طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة